Oke, saya ulang konsep terkait dengan penghasilan ya. Penghasilan itu kan definisinya kemarin sudah, gitu kan? Nah, tidak semua penghasilan, tidak semua orang punya penghasilan kemudian bayar pajak. Nah, itu yang perlu diingat ya. Saya punya penghasilan berupa gaji, misalnya 10 juta sebulan. Itu objek pajak. Harus dikenakan pajak. Ya. Tapi misalnya saya punya warisan nih. Kalau dengan 10 juta sih jauh dibandingnya ya. Ini saya punya warisan 10 miliar. Objek pajak bukan? Bukan. Ya. Berarti saya tidak perlu bayar pajak? Iya, gitu. Tidak perlu bayar pajak. Kalau ditanya, warisan itu penghasilan bukan? Penghasilan itu. Ya. Sesuai definisi kemarin kan, warisan itu penghasilan. Tetapi si penghasilan tadi bukan objek pajak gitu. Artinya tidak perlu kita bayar pajak. Hmm. Jadi warisan itu berapapun besarnya tidak perlu bayar pajak karena apa? Karena bukan objek pajak, ya. Sementara gaji kalau dia di atas PTKP sebulan itu kan 4.500.000. Kalau gaji kamu di atas 4.500.000, maka itu objek pajak. Kamu mesti bayar pajak, dipotong pajak oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tadi. Oke? Jadi gitu ya. Ada objek berupa penghasilan, iya, betul. Tapi penghasilan tadi harus dikenakan pajak atau enggak? Belum tentu. Mesti dilihat mana penghasilan yang bukan objek pajak, mana penghasilan yang objek pajak, gitu. Gitu ya. Konsepnya begitu. Nanti kalau misalnya kena pajak, oh penghasilan ini adalah objek pajak. Maka dilihat lagi tuh, dikenakan PPh final atau tidak dikenakan PPh final. Karena ngaruh nanti di perhitungan. Untuk keluargaku, aku pilih Tolong di mute ya. masa yakti. Kejam banget. Tuh kan, tolong di mute. Oke, ya kan ke distract jadinya. Oke, kalau saya punya penghasilan, objek pajak, iya betul objek pajak. Dilihat lagi nanti. Objek pajak dikenakan PPh final atau tidak final. Saya tahun 2023 punya dua penghasilan. Pertama, penghasilan dari gaji saya di perusahaan. Itu kena pajak? Betul. Dia kena pajak tidak final. Tarifnya pasal 17. Akhir tahun, saya mesti ngitung ulang berapa pajak saya atas gaji selama setahun. Dilaporkan di SPT tahunan. Tuh, karena sifatnya tidak final. Selain gaji, saya dapat bunga deposito. Karena saya punya deposito misalnya. Berapa saya dapat bunga? Saya dapat bunga 10 juta. Waktu saya terima bunga 10 juta, dipotong PPh dulu tuh oleh bank. Ya, PPh pasal berapa? 4 ayat 2 PPh final. Karena bunga deposito itu objek PPh final. Apa artinya final? Waktu saya terima uang 10 juta, saya dipotong pajak 20%. Jadi saya terimanya berapa? 8 juta. 2 jutanya, 2 juta dipotong oleh bank sebagai pembayaran pajak saya atas penghasilan bunga deposito. Sifatnya final. Akhir tahun di SPT tahunan, saya tidak perlu ngitung lagi. Gaji saya ditambah dengan bunga deposito, totalnya berapa? Nggak perlu. Yang harus dihitung ulang adalah gaji saya saja, karena itu objek tidak final. Tapi kalau bunga deposito, itu bayar pajak pada waktu nerima melalui pemotongan oleh pihak bank, dan selesai sudah urusannya gitu. Nggak perlu lagi hitung ulang. Akhir tahun nggak perlu bayar lagi. Tarifnya 20% itu di awal waktu nerima. Akhir tahun hitung ulang nggak perlu. Sudah selesai. Cukup dilaporkan.
Cukup dilaporkan saja di SPT tahunan, ada penghasilan bunga deposito 10 juta, sudah dipotong oleh bank 2 juta, selesai. Yang digabungkan dengan yang masuk ke SPT tahunan dan dihitung ulang yang dari gaji saya saja. Oke ya. Nah, berarti kan pertanyaannya adalah kamu harus paham mana penghasilan yang bukan objek, mana penghasilan yang objek. Artinya, mana penghasilan yang tidak kena pajak, mana penghasilan yang harus dikenakan pajak. Ya, contoh sumbangan. Kalau kamu nyumbang ke saya, buat saya itu bukan objek pajak. Nyumbang uang, bantuan, ya, bantuin, bantuin saya kasih 10 juta. Tuh. Buat saya objek bukan, bukan. Karena itu bantuan. Tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan kepemilikan atau penguasaan. Itu syaratnya. Supaya apa? Supaya sumbangan yang diterima itu bukan objek. Gitu. Tapi kalau misalnya begini, saya sama kamu itu ada hubungan dagang. Ada hubungan dagang gitu ya. Saya jual beli barang dengan kamu lah gitu ya. Nah, kemudian saya nyumbang kamu nih, saya sumbang. Nih sumbangan uang 10 juta gitu. Nah, itu buat yang nerima objek. Kenapa objek? Karena ada hubungan usaha gitu. Ntar kalau kalau misalnya ada hubungan usaha terus bukan objek ngasih bantuan, ya enak aja berarti kan. Nanti uang penjualan dianggap uang sumbangan. Tolong di mute ya, gitu ya. Ini ada maksudnya di pemerintah ngatur bahwa bantuan atau sumbangan bukan objek betul, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Antara si yang memberikan sumbangan dengan yang menerima tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan pekerjaan. Misal, kamu kerja di perusahaan saya, gitu ya. Ada hubungan pekerjaan nih. Kemudian, saya kasih bantuan atau sumbangan ke kamu. Buat kamu objek pajak bukan? Objek. Kenapa? Karena ada hubungan pekerjaan. Nanti kalau bukan objek, ya udah tiap bulan kamu nggak usah digaji, tapi saya kasih sumbangan, gitu ya. Karena sumbangan bukan objek. Itu kan jadi nggak kena pajak jadinya kan. Makanya dibatasi itu. Sumbangan, bantuan, bukan objek jika tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan pekerjaan, kepemilikan maupun penguasaan. Kepemilikan itu apa contohnya? Misalnya eh, ada perusahaan namanya PTA gitu ya. Pemegang sahamnya saya sama kamu satu orang misalnya. Kemudian saya nyumbang ke kamu nih. Objek bukan? Objek. Kenapa? Karena saya sama kamu itu adalah pemegang saham dari PTA gitu ya. Ada hubungan kepemilikan. Gitu ya. Kemudian contoh lain nih, saya kasih contoh aja. Nanti eh, baca sendirilah. Kalau warisan kan nggak perlu terangin ya ke seperti apa gitu. Ya. Hibah. Hibah yang diterima keluarga sedara garis keturunan lurus 1 derajat. Bukan objek. Bukan objek. Berapapun besarnya. Gitu. Ya, berapapun besarnya. Gitu. Keluarga sedara garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi kalau orang tua saya menghibahkan ke saya tanah 10 miliar. Maka itu bukan objek. Kalau orang tua saya menghibahkan tanah 10 miliar kepada anak saya, objek bukan kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Kasih contoh ulang ya. Saya ulangi nih. Saya orang tua saya menghibahkan ke saya tanah 10 miliar. Objek bukan? Bukan, ya, bukan objek itu. Orang tua saya menghibahkan tanah 10 miliar kepada anak saya gitu. Pada anak saya. Objek bukan kira-kira? Bukan, Pak. Kenapa bukan?
karena masih satu garis keturunan. Oke, ada yang lain? Pendapat lain? Objek bukan? Objek, Pak. Kenapa objek? Karena bukan satu garis keturunan lurus. Ya, keturunan lurus lah. Orang tua ke anak, anak ke cucu, apa, kakek, ayah, cucu itu kan keturunan lurus. Bukan itu jawabannya. Apa kira-kira? Ini ya, diterima oleh keluarga saudara garis keturunan lurus 1 derajat. 1 derajat itu berarti orang tua ke anak. Itu 1 derajat tuh. Kalau kakek ke cucu itu udah 2 derajat gitu. Artinya berarti yang bukan objek jika orang tua ke anaknya gitu ya. Bukan objek. Tapi kalau kakek ke cucunya itu objek gitu. Harus bayar pajak atas hibah yang diterima gitu ya. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil dengan syarat memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta ya. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Artinya kalau kamu ada orang pribadi punya usaha mikro kecil, kemudian aset kamu itu paling banyak 500 juta, kalau terima hibah ya berarti itu bukan objek gitu ya. Saya tidak akan terangkan satu persatu, tapi konsepnya yang dipahami gitu ya. Konsepnya yang dipahami. Tidak semua penghasilan itu harus bayar pajak. Ada jenis-jenis penghasilan yang bukan objek pajak. Warisan, hibah, sumbangan gitu ya. Bagian laba CV ya yang tidak terbagi atas saham. Itu juga bukan objek. Kamu terima beasiswa, itu bukan objek ya. Gitu ya. Konsepnya yang harus ditangkap. Kalau rinciannya saya jelasin hari ini, besok kamu lupa ya. Kau baca sendiri mana yang bukan objek, tapi konsepnya yang harus pahami gitu ya. Ini masih bukan objek. Contoh A adalah karyawan PTX. Pada saat A menikah, PTX menyumbangkan uang sebesar 5 juta. Bagi A, sumbangan tersebut merupakan penghasilan yang harus bayar pajak. Kenapa? Itu kan bisa disebut bantuan ya. Karyawan saya nikah nih, kasih bantuan. Objek bukan, kena pajak bukan, kena pajak enggak gitu ya. Kena ya. Kenapa? Antara perusahaan dengan si A tadi itu ada hubungan pekerjaan. Sehingga bantuan tadi merupakan objek pajak yang harus dibayarkan pajaknya gitu ya. A dan B memiliki hubungan usaha di bidang perdagangan kertas. A menyumbangkan kertas kepada B 10 juta. Objek bukan? Objek. Oh, sumbangan, Pak. Iya, sumbangan. Tapi kan kamu punya hubungan usaha itu. Ya, punya hubungan usaha. Maka mau dibilang sumbangan, bantuan, tetap objek pajak gitu ya. Bayar pajaknya. Ya, ini kan aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya eh, nggak banyak apa namanya potensi pajak yang kemudian lolos gitu ya. Ya kalau misalnya bantuan sumbangan walaupun ada hubungan usaha boleh tidak kena pajak ya nanti jual beli anggap aja itu sumbangan. Padahal saya yang jual barang ke si B bilang aja oh ini sumbangan gitu ya. Kan nggak akan kena pajak makanya dibatasi itu. Jika ada hubungan usaha maka sumbangan bantuan itu adalah objek pajak buat yang menerima. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Wah, tidak. belum Oke. ada, Pak. Ya, lanjut ya. Tadi kan sudah tuh objek bukan objek. Sekarang dia objek. Dia harus bayar pajak. Penghasilan tersebut harus dibayarkan pajaknya. Kamu lihat lagi ya, final atau tidak final. Gitu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Ini contoh penghasilan yang dipotong PPh final. Ini kena pajak nih, cuma sifatnya final gitu ya. Bunga deposito 20%. Hadiah undian 25%. Undian gitu ya.
Kamu dapat hadiah karena nama kamu diundi, keluar tuh nama kamu, dikasih hadiah motor. Berapa tuh nilainya? Kalau dijual 20 juta, maka kamu bayar pajak dulu. 25%, 25% kali 20 juta gitu. Bayar 5 juta. Itu pajak. Sifatnya apa? Final. Akhir tahun cukup dilaporin. Saya dapat hadiah berupa motor, kalau diuangkan 20 sudah bayar pajak 5 juta. Ya, ada bagian dalam SPT tahunan yang memang menampung ya penerimaan penghasilan yang sifatnya final. Kemudian contoh lain, sewa tanah dan atau bangunan. Kamu punya rumah disewakan, gitu kan? Nah, itu buat kamu penghasilan, tetapi sifatnya final, bayar 10% gitu. Jual tanah dan atau bangunan juga sama. Saya punya tanah dijual nih, harganya 1 miliar. Ini sifatnya final. Saya harus bayar pajak. Kapan? Ya waktu saya jual barang, saya jual tanah, saya terima uangnya. Bayar tuh di situ 2,5%. Itu PPh final gitu ya. Akhir tahun saya laporin nggak? Laporin, cuma nggak perlu bayar pajak lagi gitu ya. Nggak perlu dihitung ulang. Kalau 1 miliar, pajaknya berapa gitu ya. Nanti kan pajaknya kurangi dengan yang sudah dibayarkan. Nggak begitu gitu ya. Bukan begitu caranya. Kalau final ya sudah. Pada waktu saya terima uang penjualan tanah, saya bayar ke notaris 2,5%, udah selesai urusan pajaknya gitu. Itu PPh final namanya, gitu ya. Sama halnya dengan bunga deposito tadi. Saya punya deposito 100 juta misalnya, dapat bunga 10 juta di bank. Waktu dibayarkan ke saya cuma terima 8 juta. Karena 20%-nya itu PPh yang merupakan kewajiban saya sebagai yang dapat bunga deposito. Akhir tahun ya kayak tadi ya, tidak perlu dihitung kembali berapa pajaknya. Mana yang final, mana yang tidak final, kamu baca sendiri. Yang harus kamu pahami adalah konsepnya, ya. Kenapa dikatakan ini PPh final, ini tidak final, gitu ya. Kalau mana yang final, mana yang tidak, kamu bisa baca. Hari ini baca, besok kamu lupa. Jadi saya minta yang dipahami adalah konsepnya. Kalau ini kan gampang ya, tinggal baca lagi. Tidak final, selisih kurs itu tidak final. Dividen tidak final, royalti tidak final. Artinya terima sekarang, nanti akhir tahun pas ngisi SP tahunan dihitung lagi tuh. Berapa kira-kira pajaknya? Digabungkan dengan penghasilan lain, berapa kena pajaknya? Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, oke, jangan Bapak, tidur ya. Ya, Bapak, Bapak ya, kalau misalkan di perusahaan ngasih eh, hadiah atau sumbangan kepada mantan karyawan, itu mantan bisa, karyawan. iya, misalnya dianya udah resign gitu, Ya, sebagai bentuk penghargaan, misalnya karena udah ya. loyal, ngasih hadiah atau apa gitu, itu kena pajak apa atau gimana? Tergantung nih, apa bentuknya? Bonus misalnya, atau kalau sumbangan enggak ya, kan sudah tidak ada hubungan pekerjaan. Tapi kalau dia bonus, kan gini, kalau misalnya si A bekerja di tahun 2023, gitu ya, perusahaan dapat laba, tapi akhir tahun dia resign, gitu ya. Akhir tahun 2023 dia resign. Di 2024 dia masih punya hak dong, dapat bonus, karena dia bekerja di tahun 2023 dan perusahaan dapat laba tinggi gitu ya. Mau bagi bonus. Kan dapat tuh si A tadi itu kan. Walaupun sudah resign. Kalau itu harus bayar pajak. Dipotong gitu ya. Tapi kalau sudah nggak ada hubungan pekerjaan, kemudian dikasih kasih uang gitu ya. 10 juta misalnya. Apa ini sumbangan ya bukan. Bukan objek gitu ya. Kecuali masih ada hubungannya. Ada hubungan pekerjaan. Aduh. Tolong di mute. Siapa ini?
Ada pertanyaan lagi? Gitu ya. Mudah jelas. Ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, ini gampang nih. Ini gampang. Jadi tolong pahami ngitung pajak dengan cara ini itu mudah gitu ya. Dengan cara ini nih yang akan saya jelasin gitu ya. Oke, sorry ya. Ini namanya PP 23 tahun 2018. Ini ketutup ini ya. PP itu peraturan. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Sebentar. Ya. Ya, tarifnya dulu deh. Tarifnya itu 0,5% atau setengah persen, ya. Tarif pajaknya, tarif PPh-nya setengah persen. Atas penghasilan apa? Karena tarif setengah persen, ya. Atas penghasilan dari usaha nih, berarti dagang gitu ya, bisnis gitu ya. Dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang punya peredaran bruto, peredaran bruto itu omset tertentu, dikenai pajak penghasilan yang sifatnya final dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini tertentunya banyak. Jadi, gampangnya gini, ada tarif PPh setengah persen, bayarnya setengah persen, sifatnya final. Ya, untuk siapa sih? Untuk orang yang punya usaha, baik orang pribadi maupun badan hukum, yang omsetnya itu nilainya tertentu. Berapa yang dimaksud dengan omset tertentu itu nilainya berapa nanti ada berikutnya ya. Dikenai PPh yang sifatnya final. Ini fasilitas, ini pajak yang murah gitu ya. Makanya dikasihnya juga dalam jangka waktu tertentu. Kalau orang pribadi tidak kemudian selamanya kena pajak setengah persen dari omsetnya. Kalau orang pribadi itu kalau nggak salah 7 tahun nanti ada ya. 7 tahun setelah berlakunya PP 23 ini. Dia boleh kena tarif setengah persen selama 7 tahun. Berikutnya, tahun ke-8 udah nggak boleh lagi. Ini yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu. Ya, itu yang dimaksud. Nah, tarifnya ingat ya, setengah persen. Nah, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Sebelum lari ke sini, saya kasih contoh begini. Saya punya usaha, katakan jual beli alat tulis. Oke ya, saya orang pribadi. Atau misalnya saya bikin CVD, sama aja perlakuannya ya. Baik orang pribadi maupun badan hukum. Dalam bulan Januari 2023, tahun lalu ya, 2023, saya punya omset 10 juta. Punya omset 10 juta. Maka saya harus bayar pajak. Betul ya. Berapa? Setengah persen dari 10 juta. Gitu. Berapa tuh? 50.000 ya. 50.000. Saya harus bayar pajak tuh 50.000. Bulan berikutnya, Februari, saya punya omset dari jual beli ATK 20 juta. Berapa pajak yang harus dibayar untuk bulan Februari? Setengah persen kali 20 juta. Gitu ya. Berapa? 100.000. Jadi gitu.
hitungannya per bulan berapa omsetnya, bayar pajak tuh 0,5%. Untuk usaha apa? Kayak dagang gitu ya, jual beli kertas, atau misalnya eh, jual beli kertas, kemudian katakan industri rajut ya, yang perorangan, sepanjang tadi omsetnya, om, jumlahnya tertentu. Nah ini nanti kita lihat ya, berapa sih omset yang boleh menggunakan tarif 0,5% ini ya. Nah yang berikutnya ini, sebentar. Nah nanti ada ya, omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ya, kalau kurang dari itu boleh menggunakan tarif yang 5%. Oke ya. Jadi batasannya tadi tarifnya 0,5% untuk orang yang punya usaha, kemudian yang memiliki omset jumlah tertentu maksimal 4,8 miliar dalam setahun, dikenakan PPh bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Artinya tidak selamanya dia dapat fasilitas tarif 0,5%. Kalau orang pribadi 7 tahun ya, sejak Juli 2018. Oke. Nah, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23. Pertama, yang diperoleh orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kalau kamu usahanya tadi jual beli kertas, dapat omset 10 juta sebulan, boleh tuh menggunakan aturan ini. Tapi kalau kemudian saya seorang konsultan pajak, dapat penghasilan dari 1 bulan, saya dapat 20 juta. Boleh nggak ngitung dengan tarif 0,5%? Boleh nggak ngitung dengan mengacu pada aturan PP 23 ini? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ini diatur. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang kena PP 23. Yang ngitung pajaknya dengan aturan ini. Ini nggak termasuk yang 4 ini ya. Yang pertama tadi ya, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu konsultan, notaris, dokter gitu ya. Itu pekerjaan bebas. Jadi mereka-mereka itu nggak boleh ngitung pajaknya eh, pakai tarif 0,5%, nggak boleh ya, nggak boleh ngitung pajaknya dengan tarif 0,5%. Konsultan, misalnya pengacara, saya pengacara nih dalam 1 bulan, misalnya bulan Januari saya dapat 200 juta. Dari mana tuh? Dari fee. Boleh nggak pakai 0,5% itu? Nggak boleh ya, karena itu pekerjaan bebas. Tapi kalau saya dagang 1 bulan dapat 300 juta, boleh nggak pakai PP 23? Boleh, karena dia bukan pekerjaan bebas ya. Yang B, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yang pajaknya sudah dibayar di luar negeri. Nggak perlu dihitung lagi bayar pajak 0,5%. Nggak gitu ya. Nggak begitu. Ya, ini dikecualikan berarti. Yang C, penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan tersendiri. Maksudnya gimana nih? Kalau saya dagang dapat omset 100 juta gitu ya, 1 bulan saya mesti bayar tuh pajaknya 0,5%. Tapi misalnya selain dapat apa tadi penghasilan yang tadi gitu ya, saya juga dapat bunga deposito. Dapat bunga deposito 10 juta. Boleh nggak tarifnya pakai 0,5%? Tidak boleh. Kenapa? Karena bunga deposito sudah ditetapkan sebagai PPh final oleh aturan yang tersendiri gitu ya. Jual tanah. Tadi udah bilang jual tanah itu final, tarifnya 2,5%. Boleh nggak menggunakan PP 23 ini supaya tarifnya cuma 0,5%? Nggak boleh.
Karena penjualan tanah dan atau bangunan itu dikenakan PPh 2,5%, gitu ya. Diatur tersendiri oleh aturan tersendiri yang sifatnya final, gitu ya. Yang keempat, ini nggak boleh ngitung atau dihitung pajaknya dengan cara ini, ya, dengan cara menerapkan PP 23 yang 0,5%. Yang keempat apa tuh? Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ya, bukan objek ya, ngapain juga bayar gitu ya. Oke ya, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau gitu saya yang nanya nih. Kalau saya punya eh, rumah makan, ya, dalam 1 bulan saya punya omset 400 juta. Itu boleh nggak pakai 0,5% bayar pajaknya gitu? 300 juta atau 400 juta kali 0,5%. Boleh nggak begitu? Boleh ya, Boleh. Pak? Boleh, Ya, Pak. boleh karena dia dagang ya, usaha gitu ya. Ya. Kalau saya dosen luar biasa misalnya, atau saya instruktur dalam suatu pelatihan, gitu ya. Kemudian dapat dalam sebulan saya dapat uang dari fee, dari honor sebagai instruktur, bukan instruktur senam ya. Kalau training itu yang memberikan materi namanya instruktur biasanya kan. Kena PPh dengan tarif 0,5%? Jawabannya tidak boleh. Tidak, Pak. Karena dia pekerjaan bebas, gitu ya. Oke, nah ini contoh pekerjaan bebas nih. Yang kalau dia punya penghasilan, tidak boleh menggunakan tarif 0,5% gitu. Tenaga ahli, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, gitu ya. Pemain musik, pembawa acara, MC, penyanyi, bintang iklan, gitu ya. Pengajar, instruktur, penceramah, pengarang, peneliti, ya. Jika dia memperoleh penghasilan, tidak boleh menggunakan PP 23 yang tarifnya 0,5%. Oke, nih contoh nih ya. A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Maka A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Gitu ya. Penghasilan si A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 23. Gitu ya. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Eh, Sederhananya begini, contoh ini tuh ya, ngasih tahu nih. Kalau saya misalnya ahli atau bisa main piano nih, kemudian saya diundang oleh suatu perusahaan, saya suruh main piano nih, gitu ya. Saya dapat fee 20 juta. Boleh nggak pakai PP 23 bayar pajaknya yang 0,5%? Jawabannya tidak boleh. Saya sedang melakukan pekerjaan bebas gitu. Tapi kalau kemudian saya ahli main piano, saya bikin perusahaan, bikin tempat kursus piano. Saya mempekerjakan orang lain si A, si B sebagai instrukturnya. Dari situ kan saya dapat omset dong per bulan. Boleh nggak ngitung pakai PP 23? Jawabannya boleh. Karena ini adalah kegiatan usaha gitu ya. Kalau yang contoh pertama kan itu pekerjaan bebas ya. Saya ahli main piano, diundang di suatu perusahaan ada acara, saya main piano di situ, bayar 20 juta, dibayar 20 juta, dan itu tidak boleh pakai tarif 0,5% gitu ya. Karena dia pekerjaan bebas. Ini batasan peredaran brutonya.
Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu itu boleh menggunakan PP23. Berapa peredaran bruto tertentu itu? Itu lihat di poin B-nya ya. Dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 gitu tahun, dalam satu tahun pajak. Gitu ya. Artinya kalau acuannya tahun lalu ya. Acuannya tahun lalu. Jadi kalau saya misalnya tahun lalu omset saya itu ya, tahun lalu saya memperoleh omset dalam setahun tidak lebih. Ingat ya, tidak lebih dari 4,8, maka tahun ini, tahun ini gitu ya, omset saya boleh dihitung dengan tarif 0,5%. Saya boleh bayar pajak dengan tarif 0,5%. Tapi kalau misalnya tahun lalu omset saya 5 miliar, maka tahun ini ya, maka tahun ini 2024 itu tidak boleh menggunakan tarif yang 0,5% karena sudah lebih dari 4,8. Gitu ya. Ini berlaku untuk WP orang pribadi maupun badan gitu ya. Ada pertanyaan? Dikit lagi ya. Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam setahun yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Kan tadi ada angka 4,8 ya, sebagai syarat kalau tidak lebih dari 4,8 boleh bayar pajaknya 4%, sorry, 0,5% ya, jika dia melakukan usaha. Ada persyaratan tadi peredaran bruto atau omset. Omset yang mana mesti dihitung keseluruhan tuh. Kalau saya punya usaha, cabang saya ada di beberapa tempat, maka angka 4,8 tadi adalah angka total. Ya, angka total peredaran bruto saya eh, apa namanya dari seluruh cabang, gitu ya. Dari seluruh cabang tempat usaha. Oke, dalam hal WP orang pribadi merupakan suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istri menghendaki memilih untuk menjalankan hak kewajibannya sendiri, gitu ya. Sebentar. Maka peredaran bruto sebagai dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami istri tadi. Jadi mesti digabungin. Kayak tadi kan gabungan seluruh cabang gitu ya. Kalau ini gabung antara suami istri. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan batasan yang tadi 4,8 gitu ya. Contoh nih, Tuan B seorang arsitek dan memiliki usaha toko bangunan. Pada tahun 2020, B memperoleh omset dari jasa arsitek atas nama sendiri 1 miliar, gitu ya. Dari toko bahan bangunan, dia punya omset 1,5 miliar. Kemudian dalam 1 tahun pajak itu ada sewa ruko juga 500 juta. Maka penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 tadi ya, dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bangunan tadi. Jadi untuk menentukan 4,8-nya itu dari mana? Kasus ini hanya dari usaha toko bangunan. Yang lain itu pekerjaan bebas gitu ya. Dan sewa ruko itu kan udah kena PPh final gitu ya. Yang tarif 10%. Maka nggak berlaku di PP23 ini. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya, dikit lagi. Nah ini jangka waktunya nih. Jangka waktu tertentu pengenaan PP yang bersifat final itu paling lama. Pertama, 7 tahun buat WP orang pribadi. Kalau saya WP orang pribadi, boleh
menggunakan tarif setengah persen itu adalah dikasih waktu 7 tahun. Sejak kapan? Sejak berlakunya PP 23, berarti 1 Juli 2018 gitu ya. Kalau dia firma, koperasi, persekutuan, komanditer gitu ya, CV, maka dikasih waktu tuh 4 tahun supaya dia bisa menggunakan eh, tarif yang setengah persen. 4 tahun. Ya. Kemudian 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk PT. Gitu ya. Itu jangka waktu penggunaan PP 23. Artinya kalau orang pribadi selama 7 tahun boleh tuh menggunakan tarif yang setengah persen. Tapi setelah itu, setelah 7 tahun dia tidak boleh menggunakan lagi yang setengah persen. Gitu ya. Ada batas jangka waktu yang diberikan untuk dapat memperoleh fasilitas ini, gitu ya. Nah, jangka waktu tadi dihitung dari mana? Kalau dia baru menjadi wajib pajak, maka dihitung sejak dia terdaftar sebagai wajib pajak, gitu ya. Tahun pajak berikutnya, peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah mendaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, gitu ya. Oke, kemudian pelunasannya bagaimana? Disetor sendiri oleh wajib pajak maupun dipotong eh, oleh pihak lain. Itu pelunasannya. Oke, ada pertanyaan? Oh, tidak ada, ini contoh ya, satu ya. A, memiliki usaha perdagangan bahan bangunan ya. Omset 2018 adalah 4 miliar. Sehingga Tuan A memilih menggunakan PP 23 untuk kewajiban perpajakannya di tahun 2019. Ya. Jadi, kalau mau menggunakan tarif setengah persen di tahun 2024 ini misalnya ya, maka kamu harus lihat omset 2023. Kalau omset 2023 tidak lebih dari 4,8, maka 2024 kalau orang yang dagang tadi itu ya, boleh bayar pajak dengan tarif 5 dengan tarif setengah persen. Ya, boleh itu. Jadi lihat omset tahun lalunya. Nah, ini kan contohnya tahun 2018 itu 4 miliar omsetnya setahun gitu ya. Maka di 2019 boleh menggunakan tarif setengah persen untuk bayar pajaknya gitu ya. Bulan Januari memperoleh omset 300 juta, maka PPh finalnya setengah persen kali 300 juta. Itu PPh-nya ya. Sampai dengan bulan selanjutnya, contohnya, sampai dengan bulan September 2019, A telah punya omset total 5 miliar. Ya, punya total omset 5 miliar sampai September 2019. Selanjutnya pada bulan Oktober punya omset 400 juta. Maka PPh-nya berapa? Setengah persen kali 400. Jadi eh, kalau dalam tahun berjalan omsetnya sudah lebih dari 4,8, itu nggak otomatis kemudian nggak boleh pakai setengah persen ya. Diselesaikan dulu sampai bulan Desember akhir tahun. Dia masih boleh menggunakan tarif yang setengah persen gitu ya. Baru tahun berikutnya dia tidak boleh lagi menggunakan tarif yang setengah persen gitu ya. Ini maksud dari contoh yang ini. Ada pertanyaan? Aduh, ini sudah contoh ini. Dan ya, ini terakhir nih. Ini contoh ya, sebelum kita selesaikan.
Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan PPh final menurut PP 23 gitu ya. Bulan September memperoleh penghasilan dari usaha penjualan elektronik sebesar 80 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, penjualan dengan periode bruto sebesar 60 juta dilakukan pada tanggal 17 September kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI ya, yang merupakan pemotong atau pemungut pajak. Sisanya sebesar 20 itu diperoleh dari penjualan kepada orang pribadi. Tuan R memiliki surat keterangan wajib pajak dikenakan PPh final sehingga bayar pajaknya adalah 60 juta kali setengah persen 300.000 dan satu lagi 0,5% kali 20 juta atau 100.000 gitu ya. Jadi ini ada orang pribadi punya omset 80 juta. Yang 60 juta itu dijual ke Dinas Provinsi DKI, berarti lembaga pemerintah gitu ya. Yang 20 jutanya itu langsung kepada orang-orang pribadi yang mau beli gitu ya. Nah, PPh finalnya ngitungnya bagaimana? Ya tadi ya, setengah persen kali 60, kemudian setengah persen kali 20. Ya, oke. Absennya nanti gimana nih? Bisa ditulis manual dulu, nanti kirim ke WA saya. Baik, Pak. Nanti saya screenshot yang hadir. Oke, sip kalau gitu. Oke, ada pertanyaan? Eh, Cukup, Pak. ya, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Nanti saya kirim by WA ini ke ketua kelas ya materi yang ini.